Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode kedua. Aku tidak akan menyentuhnya walaupun dia istriku sekarang. Aku janji. Sekali lagi Aisyah mendengarnya dengan jelas, membuat hatinya begitu hancur, berkeping-keping. Sontak Aisyah berjalan mundur dengan perlahan. Dia tidak ingin Alfian tahu jika dirinya tak sengaja mendengar percakapannya. Aisyah terus mundur sambil menahan isak tangisnya. Menahan sekuat mungkin agar Alfian tidak menyadari kehadirannya. Dia tak ingin suaminya itu melihat dirinya dengan baju yang dikenakannya, karena itu akan sangat membuatnya malu. Malu karena dirinya terlalu percaya diri jika suaminya menginginkannya malam ini. Akhirnya, Aisyah sampai di dalam kamar mandi tanpa diketahui oleh Alfian yang masih sibuk dengan teleponnya. Aisyah menangis terseduh-seduh. Dia mencurahkan kesedihannya mengetahui jika suaminya ternyata mencintai wanita lain. "Umi," ucap Aisyah pelan di sela-sela isak tangisnya. Alfian menyudahi pembicaraannya di telepon. Dia lalu membalikkan tubuhnya, sedikit mendongakkan kepala ke dalam kamar untuk mencari Aisyah yang tidak nampak olehnya. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Alfian tak peduli, walaupun sebenarnya dia tahu ini sudah terlalu lama bagi istrinya itu berada di sana. Tapi sekali lagi dia tak peduli, karena sekarang yang ada di pikirannya hanya sang kekasih yang saat ini sedang hancur hatinya. Ya, saat ini wanita yang dicintainya pasti tengah merasa hancur karena Alfian telah menikahi wanita lain. Demi baktinya pada orang tua membawanya pada kepasrahan untuk dijodohkan. Bersedia menikahi wanita yang bahkan melihat wajahnya saja Alfian tak pernah. Menolak perjodohan sudah pernah dia coba utarakan. Namun seperti biasa, keputusan sang ayah bersifat mutlak. Tidak bisa diubah atau diganggu-gugat. Alfian ingin sekali memberontak. Tapi lagi-lagi, rasa baktinya mengalahkan gejolak penolakan di hatinya. Hingga kepasrahan menjadi titik terakhirnya menerima perjodohan paksa ini. Padahal bukan wanita ini yang dia inginkan. Ada wanita lain. Ya, wanita lain yang sangat dicintainya yang sebenarnya dia ingin untuk menjadi pendampingnya seumur hidupnya. Alfian mendengar pintu kamar mandi terbuka. Wanita itu akhirnya keluar juga, pikirnya. Alfian tersenyum kecut ketika dia melirik Aisyah keluar dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya. Cadar. Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat Aisyah tetap memakai cadar di malam hari seperti ini. Bahkan di dalam kamar, di saat tidak ada orang lain selain dirinya, yang notabene-nya kini adalah suaminya. Orang yang sudah halal, bukan hanya melihat wajahnya saja, tapi bahkan seluruh tubuhnya jika dia mau. Tapi sejurus kemudian dia kembali tak peduli. Ketika Alfian melihat Aisyah berjalan mendekati tempat tidur pun dia tampak acuh. Alfian hanya bergegas memasuki kamar mandi. Segera menutup pintunya dengan sedikit kasar, hingga membuat Aisyah kaget. Di balik cadar yang dikenakannya, bulir-bulir air mata Aisyah kembali mengalir. Sembari mengambil satu bantal di atas tempat tidur, Aisyah menahan kesakitan yang teramat dalam. Aisyah meruntuki nasibnya. Bukan saja akan diabaikan, apalagi berharap untuk diterima sebagai istri dan dicintai. Suaminya justru memperlihatkan sikapnya yang dingin dan kasar. Beberapa saat kemudian, mendapati Aisyah sudah terbaring di sofa ketika dia keluar dari kamar mandi membuat Alfian merasa lega. Seolah wanita itu tahu akan keinginannya jika malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Bukan hanya malam ini. Alfian memastikan jika tidak akan pernah terjadi sesuatu di antara mereka juga di malam-malam berikutnya. Dia sudah berjanji pada Anita jika istrinya tidak akan pernah disentuhnya.
Semuanya dilakukan sebagai bukti cintanya pada Anita dan bukti bahwa pernikahan ini bukanlah kehendaknya. Lagi pula, sebenarnya bagaimana dia bisa menyentuh Aisyah? Ikatan pernikahan saja yang menyatukan mereka, hingga membuat keduanya berstatus suami istri. Namun baginya wanita itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Alfian menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Dengan cepat memiringkan badannya membelakangi Aisyah. Hingga malam itu tidak ada sepatah kata pun perbincangan di antara keduanya semenjak mereka telah sah menjadi suami istri. Mereka terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Alfian sibuk memikirkan Anitanya, sementara Aisyah dengan kesedihannya. Keesokan harinya, pada saat sarapan, Alfian berbicara kepada kedua orang tuanya jika dirinya harus segera kembali ke kota. Tentu saja, orang tuanya kaget karena sepengetahuan mereka masa cuti putranya belum habis. Rumah sakit membutuhkanku. Tiba-tiba banyak pasien yang harus menjalani operasi. Jawab Alfian ketika ibu menanyakan alasan kepulangannya ke kota dipercepat. Baiklah, cepatlah kembali ke kota kalau seperti itu. Ayah ternyata cukup mengerti. Alfian terlihat senang, dia langsung berdiri dari duduknya. Aisyah, sebelum pergi, sebaiknya sekarang kalian pergi dulu ke pondok pesantren. Pamitan kepada Umi dan Abah. Ayah melihat Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam saja. Alfian terlihat kaget mendengar perkataan ayahnya. Dia kembali duduk sambil melihat sang ayah dengan tidak percaya. Kenapa? Tanya ayah melihat kekagetan putranya. Jangan katakan kalau kamu tidak berniat mengajak istrimu ke kota. Alfian terlihat gelagapan. Iya ya, aku pikir Aisyah sebaiknya tinggal di sini saja bersama kalian. Jarak dari sini ke kota hanya sekitar 2 jam saja. Aku akan pulang seminggu sekali. Ayah mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian suami istri tapi akan tinggal berjauhan? Tanya ayah dengan nada sedikit meninggi. Alfian terdiam sejenak mencari kata-kata yang tepat untuk dijadikan alasan pada sang ayah agar Aisyah bisa ditinggalkannya di sini. Iya nak, jangan seperti itu. Kalian suami istri harus selalu bersama-sama. Lagi pula, kamu juga ada yang mengurus jika Aisyah ikut bersamamu ke kota. Ucap ibu yang sependapat dengan suaminya. Aisyah yang diperbatkan hanya bisa diam dengan rasa sakit mengetahui jika suaminya sendiri enggan untuk mengajaknya tinggal bersama. Dan dia tahu pasti alasan dibalik semua itu. Tapi ibu, aku hanya merasa kasihan pada Aisyah. Pekerjaanku sangat banyak. Waktu kerjaku tidak tertentu. Aku akan sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Kalau seperti itu, Aisyah akan sendirian di rumah. Jadi lebih baik dia di sini bersama kalian. Apapun alasan Alfian, kedua orang tuanya tetap tidak setuju. Mereka ingin agar Alfian mengajak Aisyah bersamanya. Akhirnya Alfian menyerah. Dia mengikuti kemauan ayah dan ibunya walaupun dengan berat hati, Alfian memutuskan untuk mengajak Aisyah ke kota. Walaupun jarak antara rumah mertuanya dan pondok pesantren tidak begitu jauh, namun Aisyah memilih untuk berpamitan kepada Umi dan Abah melalui telepon saja. Dia tak ingin bertemu sang ibu, karena dengan melihat wajahnya saja, ibunya akan tahu akan kesedihan yang sedang dirasakannya. Sudah setengah perjalanan dan keduanya terus diam membisu. Tetap tak ada sepatah kata pun yang keluar di antara suami istri itu. Sementara Alfian sibuk menyetir, Aisyah yang duduk di sampingnya hanya terus melihat ke arah jendela di sampingnya. 1 tahun. Ucap Aisyah tiba-tiba tanpa melihat sang suami di sampingnya. Alfian terlihat kaget. Dia melirik Aisyah, tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Setelah 1 tahun, mari kita bercerai. Ucap Aisyah datar dengan tatapan kosong melihat jendela mobil di sampingnya. Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia langsung menepikan mobilnya. Apa maksudmu? Tanya Alfian sembari mencoba melihat wajah istrinya yang tertutupi oleh cadar. Orang tua kita akan mengerti.
Pernikahan karena perjodohan banyak yang tidak berhasil. Jawab Aisyah dengan tenang, masih tanpa melihat suaminya. Alfian termenung sejenak. Kini dia sedikit mengerti. Rupanya bukan dirinya saja yang merasakan keterpaksaan pernikahan ini. Namun nyatanya Aisyah juga merasakan hal yang sama sepertinya. Baiklah, kalau begitu. Jawab Alfian kemudian sambil menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kembali kendaraannya. Kembali menyetir dengan perasaan sedikit lega dan senang tentunya. Karena keputusan Aisyah barusan seperti memberikan angin segar untuk hubungannya dengan sang kekasih. Sementara itu di balik cadarnya, Aisyah sedari tadi berusaha nampak tenang dan tegar. Walaupun pada kenyataannya hatinya sangatlah rapuh dan pedih. Pedih karena akan banyak hati yang terluka akan keputusannya ini. Sudah terbayangkan olehnya bagaimana reaksi kedua orang tuanya ketika mengetahui perceraian mereka nanti. Ayahnya akan merasa bersalah karena kegagalan perjodohan ini. Sementara ibunya akan terluka karena putrinya menjadi seorang janda. Tapi keputusannya ini sudah dipikirkannya secara matang. Dan menurutnya ini yang terbaik. Karena bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga jika salah seorang di antara mereka mencintai orang lain. Di sisa akhir perjalanan mereka dihabiskan kembali dengan kesunyian. Setelah disela dengan percakapan pertama mereka yang justru membicarakan tentang perceraian. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang. Ucap Alfian ketika baru saja mereka sampai di apartemennya. Aisyah hanya mengangguk kecil. Kamarku ada di sebelah sana. Alfian menunjuk ke sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Aisyah langsung mendorong kopernya ke arah kamar yang berlawanan dari yang ditunjuk oleh suaminya. Membuat Alfian heran hingga mengerutkan keningnya. Sudah kubilang, kamarku di sebelah sana. Alfian yang kesal menahan koper Aisyah dengan tangannya. Berarti ini kamarku. Jawab Aisyah menunjuk ruangan di depannya. Ini kamar tamu. Ucap Alfian dengan nada kesal. Aisyah sontak mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya memberanikan diri melihat wajah Alfian. Aku juga tamu. Jawab Aisyah lagi, sedikit sinis sambil menatap wajah suaminya. Keduanya saling menatap. Alfian menatap lekat kedua manik mata Aisyah. Karena hanya bagian itu saja yang terlihat. Sorot matanya indah dan menyejukkan. Tapi terlihat sayu dan sembab, serta memancarkan sejuta kesedihan. Kita tak mungkin berbagi kamar, kan? Tanya Aisyah dengan suara bergetar karena menahan tangisnya. Alfian semakin menatap lekat mata sendu Aisyah yang kini berkaca-kaca. Tidak. Jawab Alfian sambil mengalihkan pandangan ke arah lain, karena entah mengapa dia merasa tidak tahan melihat mata Aisyah yang kini tergenang air mata. Aisyah kembali mendorong kopernya untuk memasuki kamar di depannya. Sementara Alfian hanya memperhatikannya dari belakang, hingga istrinya itu menghilang di balik pintu. Tapi Alfian masih terpaku berdiri di sana, hingga dia mendengar Aisyah mengunci pintu dari dalam. Apa sebegitu menyakitkankah pernikahan ini baginya? Gumam Alfian dalam hatinya. Ketika laki-laki mengucapkan, "Saya terima nikahnya," pada suatu akad nikah, berarti dia mengatakan bahwa saya siap menerima tanggung jawab untuk melayani istri saya, melindungi serta mencintainya. Aisyah menghentikan ketikannya, membaca ulang kata per kata dari kalimat yang telah dia tulis di laptopnya. Dia lalu menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi, menarik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan sambil terus mengejek kembali tulisannya. Menulis sudah menjadi hobinya dari kecil. Beberapa tahun yang lalu dia mulai menyalurkan hobinya menulis di blog. Menulis beberapa artikel yang kebanyakan mengenai kajian Islam tentang wanita muslimah. Kecakapannya menulis dan pengetahuannya tentang Islam yang mumpuni membuat artikelnya disukai dan dibaca banyak orang, terutama para wanita. Sehingga itu menjadi pacuan baginya untuk terus menulis yang ia anggap juga
sebagai caranya untuk menyiarkan agama Islam. Menjelang pernikahannya kemarin, Aisyah mulai menulis tentang makna dari pernikahan, mulai dari ta'aruf dan istri solehah. Karenanya, secara teori, Aisyah tahu persis kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Namun, apa daya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan bersuamikan Alfian. Alfian menikahinya hanya karena rasa bakti pada orang tuanya. Tak ada niatan dalam dirinya untuk menjalankan makna penting dari ijab qabul yang telah dia lafalkan. Aisyah mendesah. Dia lalu berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca dan melihat pemandangan kota di malam hari yang nampak jelas dari kamarnya. Gemerlap lampu nampak berkilauan dari seluruh penjuru kota yang terlihat indah tak menghilangkan kerinduannya akan kampung halamannya. Aisyah sangat rindu akan suasana pondok pesantren pada malam hari yang riuh, akan suara para santri sedang mengaji dan menghafal. Sudah seminggu lamanya dia di sini, menghabiskan banyak waktunya di dalam kamar ini. Hanya sesekali keluar hanya untuk memasak dan makan, membersihkan rumah dan mencuci baju. Kemana Alfian suaminya? Entahlah. Aisyah hanya mendengar beberapa kali larut malam sekali suaminya pulang, dan besoknya pagi-pagi sekali dia sudah pergi lagi. Tak pernah keduanya saling bersua, berkomunikasi hanya lewat memo yang ditempelkan di pintu kulkas, dan itu hanya tentang kebutuhan dapur saja. Alfian mencukupi seluruh kebutuhan dapur yang ia pesan lewat online yang diantar langsung oleh kurir, walaupun sebenarnya tak pernah sekalipun ia makan di rumah. Aisyah pernah memasakkan makanan untuknya. Pagi sekali sebelum dia berangkat kerja, makanan sudah tertata rapi di atas meja makan. Namun Alfian sama sekali tak menyentuhnya. Meliriknya saja tidak apalagi memakannya. Aisyah yang kini sudah bisa berkompromi dengan hati dan pikirannya, sudah mulai menerima keadaan rumah tangganya yang sangat jauh dari ekspektasinya. Sabar dan ikhlas kini menjadi teman kesehariannya. Bagaimana kabar istrimu di rumah? Tanya Anita membuat Alfian yang sedang makan langsung tersedak. Anita memberikan Alfian yang sedang terbatuk-batuk segelas air minum. Aku tidak tahu, jawab Alfian setelah minum. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Tanya Alfian menatap Anita. Anita tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu saja. Alfian menyimpan sendok, sepertinya dia sudah tak berselera untuk melanjutkan makannya. Bersabarlah, ini hanya setahun, ucap Alfian sambil memegang tangan Anita. Anita mengangguk sambil tersenyum. Iya. Keduanya saling bertatapan mesra. Oh iya, apa kamu sama sekali belum pernah melihat wajahnya? Tanya Anita penasaran. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana kalau dia sangat cantik? Aku tidak peduli. Umurnya juga masih muda. Aku juga tidak peduli. Oh ya? Anita tidak percaya sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Keduanya kembali bertatapan mesra. Beberapa orang diam-diam memperhatikan mereka, kebanyakan adalah perawat yang juga sedang makan di kantin rumah sakit itu. Mereka merasa iri pada pasangan dokter itu. Selain kemesraan yang selalu mereka perlihatkan juga karenanya keduanya adalah pasangan yang sangat serasi. Dokter Alfian, dokter spesialis bedah itu terkenal dokter yang tampan dan ramah. Semua orang menyukainya. Tak jarang, diam-diam banyak rekan kerja seperti perawat yang menyukai dan mengidolakannya. Namun, siapa yang berani mengutarakan? Karena semuanya tahu jika sang pujaan telah memiliki seorang kekasih yang telah lama dipacarinya. Sekitar 5 tahunan yang lalu, dialah dokter Anita, spesialis kandungan yang juga sama sempurnanya seperti sang kekasih. Berwajah cantik, berkulit bersih dan bertubuh langsing. Meniti karir bersama membuat hubungan keduanya semakin erat. Walaupun sama-sama sibuk, namun keduanya berkomitmen pada hubungan mereka.
sehingga tak heran jika bisa bertahan hingga saat ini. Perjodohan Alfian sempat membuat hubungan keduanya goyah. Anita memutuskan hubungan mereka, meskipun tahu jika sang kekasih hanya terpaksa menikahi wanita lain karena orang tuanya. Namun Alfian yang tidak mau kehilangan, terus-menerus meyakinkan Anita agar tak meninggalkannya. Hingga Anita kembali padanya karena Alfian yang meyakinkannya jika setelah setahun dirinya akan bercerai dengan Aisyah. Wanita itu juga terpaksa menikah denganku. Dia yang menginginkan perceraian setelah 1 tahun. Kenapa? Apakah karena dia juga sama sepertimu, sudah mempunyai pilihannya sendiri? Tanya Anita penasaran. Entahlah, tapi mungkin saja seperti itu. Jawab Alfian sambil kembali mengingat ketika dirinya melihat mata Aisyah yang terlihat sedih dan sembab. Itu benar. Apa yang dikatakan Anita benar. Wanita itu juga tidak mau dinikahkan karena sudah mempunyai pilihannya sendiri. Gumam Alfian dalam hatinya dengan yakin. Bersambung.